Halo, kita jumpa lagi. Kali ini dalam topik penganggaran perusahaan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai anggaran kas jangka panjang. Nah, kalau di video yang beberapa waktu yang lalu ada anggaran kas tahunan, kali ini anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang ini berarti sifatnya ada beberapa tahun. Ya, jadi pertama sifatnya ada beberapa tahun. Kemudian ini merupakan bagian dari perencanaan strategis, ya, perencanaan yang sifatnya jangka panjang. Jadi ada beberapa tahun, misalnya 4 tahun atau 5 tahun. Nah, faktor-faktor yang diperhatikan di sini adalah apa yang menjadi sumber kas masuk dan apa yang menjadi sumber kas keluar. Misalnya, kita tidak lagi membicarakan secara detail mengenai penagihan piutang, mengenai penjualan tunai atau kredit, tapi kita langsung rangkum bahwa dalam masalah kegiatan operasional jual beli, maka yang akan menjadi sumber kas masuk adalah earning after tax, misalnya saja begitu. Ada asumsi bahwa earning after tax itu bentuknya adalah kas kecuali depresiasi. Nah, semacam itu yang akan kita masukkan sebagai bagian dari perencanaan kas jangka panjang. Nanti juga akan kita lihat apa sumber-sumber yang bisa menambah kas dan sumber-sumber yang bisa mengurangi kas. Misalnya utang, bayar utang, atau ada utang baru, menambah modal, bayar dividen, dan macam-macam. Termasuk juga mungkin membeli aset tetap atau menjual aset tetap. Hal semacam ini yang harus diperhitungkan ketika kita mau membuat perencanaan kas jangka panjang. Oke, kita masuk ke slide. Setelah itu kita masuk juga ke detail aplikasinya. Kita masuk ke slide dulu. Jadi perencanaan kas jangka panjang ya. Ini perencanaan kas jangka panjang, itu hal yang pertama harus diperhatikan adalah membuat perencanaan laba dulu, atau kita menghitung dulu perencanaan laba setelah pajak, earning after tax. Untuk membuat perencanaan laba setelah pajak, itu faktor yang harus diperhatikan adalah perencanaan penjualan, kemudian perencanaan biayanya, biaya kita singkat menjadi fixed cost dan variable cost, ya. Kemudian tentunya tarif pajak karena earning after tax, laba setelah pajak. Jadi tarif pajaknya berapa, akan ketemu laba setelah pajak. Nah, kalau posisinya adalah laba, maka laba itu nanti akan menjadi sumber menambah kas. Tapi kalau posisinya rugi, justru akan menjadi sumber pengurangan kas. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa menambah kas. Yang pertama, ini yang agak penting ya, karena biasanya agak bingung, yaitu depresiasi dan amortisasi itu menambah kas. Loh kok bisa? Begini, earning after tax itu adalah laba. Nah, laba itu di situ ada unsur beban depresiasinya. Betul ya? Beban depresiasi itu seperti yang Anda ketahui, itu tidak ada duit yang keluar, tetapi dia mengurangi laba, ya. Maka kita kembalikan. Tidak ada duit yang keluar itu, ya biaya yang sifatnya minus tetapi tidak ada uang yang keluar, itu kita kembalikan. Sehingga beban depresiasi dan amortisasi itu kita tambahkan ke dalam kas, ke dalam earning after tax. Kemudian penambahan utang, jadi kalau kita menambah utang berarti ada duit yang masuk. Penambahan ekuitas, misalnya menambah modal, ada laba ditahan atau ya itu bisa menambah, itu ada bentuk penambahan ekuitas, itu berarti menambah uang. Yang lain lagi adalah sekarang mengurangi kas. Faktor yang bisa membuat kas berkurang itu misalnya membeli aset tetap baru. Berarti kalau menjual aset tetap juga merupakan faktor yang menambah kas. Berkurangnya utang, kalau utang berkurang, oh berarti kita membayar utang. Berkurangnya ekuitas, ya, ekuitasnya berkurang, itu juga berarti mengurangi kas. Oke, itu tadi adalah penjelasan sekilas mengenai apa saja yang bisa menambah kas atau bisa mengurangi kas, ya. Dan bagaimana kita membuat perencanaan terkait dengan menghitung earning after tax. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya? Kita masuk ke dalam contoh yang akan saya presentasikan dalam bentuk Excel. Oke ya. Nah, ini adalah contoh misalnya ya, bagaimana kita membuat perencanaan kas jangka panjang.
Pertama seperti biasa, dalam anggaran itu ada data, asumsi, dan nanti akan menjadi sebuah proyeksi. Kita lihat dulu data dan asumsi-asumsi yang sudah ada, misalnya saya begini, perencanaan penjualan. Jadi tahun pertama itu penjualannya ada berapa targetnya. Kemudian yang perlu diperhitungkan lagi adalah estimasi kenaikan penjualan atau mungkin penurunan. Jadi Anda lihat dalam beberapa waktu berapa estimasi kenaikan dan penurunan penjualan. Misalnya di sini estimasi naik per tahun 400.000. Ini hanya contoh sehingga Anda bisa membuat estimasi berdasarkan kondisi perusahaan sendiri. Kemudian di sini saldo kas. Ya, saldo kas awalnya berapa sih? Oh, 700.000. Ketika Anda memulai tentunya ada data saldo kas awalnya berapa. Tentu ini data ya, bukan sebuah proyeksi. Oke, kita lupakan dulu yang dua ini, kita tidak ikut perhitungkan. Kemudian karena terkait dengan menghitung earning after tax, maka kita perlu membuat perencanaan biaya tetap, biaya variabel. Ya, kita lihat dulu biaya variabel ditetapkan saja paling mudah biaya variabel itu misalnya 40% dari penjualan. Anda sudah tahu biaya variabel itu apa? Biaya tetap berapa? Misalnya 3.800.000 per tahun. Tapi mungkin pada tahun apakah ada peningkatan biaya tetap? Bisa saja terjadi ya kalau Anda menambah aset, maka nanti ada penambahan depresiasinya, misalnya saja begitu. Nah, biaya tetap ini misalnya pada tahun keempat naik 10%. Ini contoh saja ya. Anda bisa membuat asumsi yang lainnya. Tarif pajak, misalnya tarif pajaknya 30% atau 20%, serah. Nah, ini perkiraan biaya amortisasi. Ya, biaya amortisasi itu perkiraannya 900.000. Ini perkiraan saja. Ya, Anda bisa membuat contoh sendiri atau asumsi sendiri berdasarkan nalarnya atau berdasarkan kebiasaan di perusahaan menghitung depresiasinya per tahun berapa. Kalau ada tambah aset berarti mungkin ada penambahan depresiasi, gitu ya. Nah, dari modal ini aja kita sudah bisa membuat proyeksi laba rugi sebenarnya, ya, proyeksi earning after tax. Tapi sebelum kita mengisi proyeksi laba rugi, kita lihat dulu ada beberapa faktor-faktor yang bisa menambah dan mengurangi kas. Nah, kita lihat dulu yang sifatnya menambah dan mengurangi itu apa saja. Penjualan aset, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, hanya ada tahun pertama saja. Penjualan aset tentunya ini adalah menambah kas. Kalau menambah kas, maka saya akan kasih warna hijau. Misalnya ya, saya kasih warna hijau. Nah, pembayaran modal. Membayar modal itu berarti apa? Membayar modal berarti kasnya keluar. Karena pembayaran modal. Berarti ini kas keluar, tidak saya kasih warna. Membayar dividen juga begitu, berarti kasnya keluar, berarti tidak kasih sama ya. Pinjam bank, kalau pinjam bank berarti uangnya masuk, berarti ini adalah kas masuk. Penjualan saham, kalau menjual saham perusahaan akan memperoleh uang masuk. Nah, ini berarti kas masuk. Sinking fund itu adalah penyisian kas untuk kegiatan tertentu. Jadi semacam menabung. Misalnya saja saya akan membayar utang nanti bulan Desember misalnya. Nah, sejak bulan Januari saya sudah menyisihkan uang supaya nanti bulan Desember saya bisa membayar utang saya. Pas jatuh tempo saya bisa membayar uang saya. Nah, ini namanya sinking fund. Nah, sinking fund ini berarti kas keluar ya. Kas keluar. Jadi ada 3, kas masuk dan kas keluar. Nah, sekarang kita membuat proyeksi laba ruginya. Oke, sekarang kita membuat proyeksi laba ruginya. Pertama, kalau proyeksi laba rugi tentu kita harus membuat peramalan mengenai penjualannya ya. Saya tulis penjualan ya. Penjualannya misalnya tahun pertama tadi sudah saya ngambil dari sini ya, 8 juta ya, 8 juta. Kemudian estimasi naik per tahun. Nah, ini tahun kedua berarti penjualannya adalah sama dengan tetap 8 juta. Ini dari sini ya. Ditambah ditambah nah, tambah 400.000. Nah, gitu ya. Ini saya kasih tanda dolar supaya nggak lari 400 ribunya. Ya. Estimasi naik per tahun 400.000, maka tahun ketiga, tahun keempat naiknya 400.000. Nah, gitu caranya. Setelah penjualan, saya akan menghitung bebannya ya. Sekarang kita mau masuk ke variabel cost dulu. Variabel cost. Variabel cost itu sudah ditentukan tadi di sini 40% dari penjualan.
Oke, berarti tinggal saya ketik di sini penjualannya kali 40%-nya, saya akan naik 40%, jangan lupa diberi pagar dalam dolar. Variable cost-nya selama 4 tahun tinggal saya tarik ya. Oke, temu. Sekarang variable cost sudah, sekarang fixed cost-nya. Fixed cost-nya ditentukan per tahun adalah 3.800.000. Tapi pada tahun keempat naik 10%. Oke, kali ini harus manual ya. Jadi per tahun saya ketik saja. Oh, sorry, tidak usah diketik. Tidak boleh diketik, tapi harus di link. Link ke sini 3.800.000. Ini ya. Oh, boleh di dolar, boleh di link sendiri-sendiri. Terus saya tarik. Dan tidak lupa pada tahun keempat, itu ada kenaikan 10%. Maka tahun keempat adalah 3.800.000, kemudian naik 10%. Kali dalam kurung 3.800.000 kali 10%. Nah, oh kok banyak sekali. Sebentar ya, sebentar sekali. Oke, oh ini ada rumus yang salah, ditambah ya. Nah, ditambah, ini bukan dikali tapi ditambah. Ya, ditambah 10%. Jadi 3.800.000 ditambah 10% dari 3.800.000. Ya, ketemu? Ini adalah fixed cost. Kalau fixed-nya segini, berarti sekarang adalah ini adalah total biaya. Total biaya itu berarti variable cost ditambah fixed cost. 7 juta ya. Saya tarik supaya ini lebih jelas, lebih rapi, saya kasih garis bawah. Nah, kalau total biayanya sekian, maka sekarang saya memiliki laba sebelum pajak ya. Laba sebelum pajak yaitu penjualan dikurangi dengan total biaya. Ya. Kemudian pajaknya adalah laba sebelum pajak kali tarif pajaknya ada di sini 30%. Saya kurung dulu tarif pajaknya. Oke, 300.000. Kemudian earning after tax ya. Laba setelah pajak. Laba setelah pajak berarti adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak. Ya, temu? Supaya enak ini saya kurung. Nah, ini sebenarnya sudah tinggal saya tarik saja. Karena sama. Sudah jadi. Ya. Jadi demikian, ini adalah proyeksi laba rugi ya, proyeksi laba rugi. Ya, saudara, jadi ini sudah ketemu ya, laba setelah pajaknya, earning after tax-nya sudah ketemu, nilainya sekian. Sekarang kita membuat perencanaan kas-nya. Untuk membuat perencanaan kas, yang pertama strukturnya adalah kita lihat dulu atau kita ketik dulu kas awal. Kas awalnya berapa? Kita cari kas awalnya, sudah ada asumsinya tadi atau data ya ini ya, kas awal. Nah, kas awal tahun 2, 3, 4 nanti kita cari nanti ya. Karena kas awal tahun kedua itu berarti kas akhir tahun pertama. Kas awal tahun ketiga itu berarti kas akhir tahun kedua. Nanti tinggal kita link. Nah, bagian pertama adalah penerimaan kas. Penerimaan kas. Penerimaan kas itu asalnya dari mana saja? Asalnya dari yang pertama adalah dari laba setelah pajak. Ya, laba setelah pajak ketemunya di sini ya. Nah, di link saja di sini laba setelah pajak. Saya tarik karena sama. Setelah itu adalah depresiasi. Ini sudah ada di ini ya. Depresiasi. Depresiasi sifatnya menambahkan ya. Menambah. Depresiasinya berapa? Keterangannya kita lihat ya. 900.000. Ya, 900.000. Jadi depresiasinya saya link saja 900.000.
Jangan lupa dikasih pagar, enter. Ini depresiasi, semuanya menambah. Ya. Setelah depresiasi, sudah enggak ada lagi. Kita lihat sekarang yang perkiraan sumber dan penggunaan kas lain. Tadi kas yang masuk itu sudah saya kasih hijau-hijau. Maka sekarang penjualan aset tetap. Ya, saya ketik dulu sumber penerimaan kas adalah penjualan aset tetap. Tinggal saya link saja di atas. Di sini 1.500.000 saya link. Selesai. Jangan lupa saya tarik ya. Tarik, nariknya belakangan boleh, enggak juga boleh. Setelah penjualan aset tetap tinggal kita telusuri pinjam bank. Oke, pinjam bank. Saya ketik lagi pinjam bank. Ini ngelingnya tetap juga harus di link ya. Ini yang kosong ini tetap harus tahun pertama tetap di link ya. Jadi meskipun kosong ini tetap saya link. Ya. Karena apa? Karena nanti saya tarik. Kalau saya tarik kan yang isi akan terisi sendirinya. Setelah pinjam bank ada penjualan saham. Penjualan saham. Sama, ini ada penjualan saham ya. Jadi kalau tadi sudah diidentifikasi yang hijau-hijau, enak kita tinggal melakukan link-link copy. Selesai. Nah, dari sini kita bisa ngerti penambahan asetnya berapa. Ya, penambahan asetnya itu ada berapa. Dari sini berarti total penambahan kas. Ya, ini saja ya saya jumlahkan dari penerimaan kas ini. Total penerimaan kas atau penambahan kas. Oke, tarik, selesai. Supaya rapi, ini saya kasih garis. Nah, itu total penambahan kas. Kalau total penambahan kas ditambah dengan kas awal, berarti ini kas tersedia. Kas tersedia sama dengan kas awal ditambah penambahan kas. Ini kas yang tersedia. Oke ya, nanti kalau ini terisi berubah sendiri. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah pengeluaran kas. Saya akan mengetik pengeluaran kas. Kas berkurang karena apa saja? Nah, sekarang tinggal saja kas berkurang karena adanya penjualan aset tetap, maaf yang putih ini ya, pembayaran modal, pembayaran dividen, sinking fund. Oke, sekarang saya tulis pembayaran modal, pembayaran dividen, dan sinking fund. Pembayaran modal itu tinggal dicari ya, ditarik mana. Sekian. Pembayaran dividen di sini. Nah, ini karena ini kebetulan di atas itu gandeng, maka bisa saya tarik bareng-bareng. Sinking fund di sini. Ya. Saya tarik lagi. Ya, temu ya sinking fund-nya. Nah, kalau sudah berarti ini adalah penambahan kas. Total pengurangan kas. Saya jumlah ya, tiga-tiganya. Ya, tinggal saya tarik, selesai. Nah, saya supaya rapi, saya kasih ini. Ya. Nah, berarti sekarang sudah menjadi kas akhir. Kas akhir itu adalah kas yang tersedia dikurangi dengan total pengeluaran kas. Nih, saya tarik. Selesai. Oh, belum selesai. Kenapa? Karena kas awal 2002 tahun 2 belum ada. Kas awal
kas awal tahun kedua adalah kas akhir tahun pertama. Demikian pula seterusnya. Maka ini sudah saya klik link, saya tinggal tarik. Ya. Sudah selesai. Ini adalah proyeksi kas akhir. Ya, proyeksi kas akhir. Kas jangka panjang akhir. Oke. Demikian ya contoh bagaimana membuat proyeksi kas jangka panjang. Itu tadi hanya contoh karena asumsi data dan kebiasaan di perusahaan itu bisa berbeda-beda. Kekomplekannya juga berbeda-beda. Tetapi secara garis besar seperti itu cara berpikirnya, ya. Merencanakan dulu earning after tax, setelah itu mencari kas awal, kemudian penambahan kas, dan pengurangan kas. Earning after tax salah satu dari penambahan kas. Kemudian jangan lupa yang sering salah adalah menambah depresiasi. Oke, selamat berlatih, selamat belajar.